Saatnya kita bahas bola ini, listeners. Iya, Champions League is back. MG listeners, pertandingan dini hari nanti mempertemukan The Citizens menghadapi juara 13 kali Liga Champions Real Madrid di Etihad Stadium, kandang Manchester City. Lalu seperti apa ini? Kedua pelatih memainkan pertandingan dini hari nanti. Apakah akan ada terjadi pertandingan terbuka sehingga satu kaki dapat melangkah ke final, atau justru kedua tim bermain bertahan? Tampaknya cukup sulit ya untuk kedua tim ini bermain bertahan karena lini serangnya sangat buas. Nah, untuk MG listeners juga bisa bergabung dengan komentar dengan kami di Morning Traffic. Bisa menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0811936299. Saya ulangi, 0811936299. Bahkan Anda juga bisa berbagi atau memberi komentar lewat Instagram kami @mgradionetwork. Sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, siapa lagi kalau bukan M. Kusnaini. Bungkus, selamat pagi Bungkus. Apa kabar? Selamat pagi, Reza. Baik. Baik, Bungkus. Ini pertandingan seru ini. City lawan Madrid dini hari nanti. Ini bukan saja soal siapa yang menang, tapi adu gengsi. Dua tim terkaya di liganya masing-masing. Ini bisa dibilang seperti itu, Bungkus. Kalau biasanya prediksi ditanya di akhir dialog, ini saya langsung tanya di awal dialog saja, Bungkus. Anda pegang siapa, Bungkus? Tahun ini lebih ke City menurut saya, meskipun memang Madrid ini punya DNA Liga Champions, tapi kalau melihat konsistensinya Man City, ini memang agak luar biasa ya mereka performanya. Jadi tahun ini mungkin dengan segala pertimbangannya sepertinya lebih condong ke City. Oke, jadi alasannya karena City lebih konsisten begitu, Bungkus? Bahkan bisa dibilang sangat konsisten. Oke, sangat konsisten, baik di Liga Domestik juga sangat konsisten ya, Bungkus ya. Iya, walaupun betul. hanya unggul 1 poin dari Liverpool, tapi memang City ini lini serangnya luar biasa, lini tengahnya juga luar biasa. Tapi kalau saya lihat juga lini pertahanannya ini agak kurang ini. Ini justru wajib diwaspadai ini oleh Pep Guardiola, Bungkus. Sebetulnya konsekuensi tim yang agresif itu ya memang selalu lini pertahanan ya. Itu konsekuensi. Bukan berarti pertahanan City lemah sebetulnya. Tapi karena mereka sangat dominan dalam permainan menyerang, ofensif, makanya memang cenderung terlihat pertahanannya jadi agak sedikit berlubang. Tapi sebetulnya bukan seperti itu ya. Lebih karena cara main ya. Ketika mereka bermain lebih seimbang, lawannya lebih agresif juga, itu akan kelihatan bahwa pertahanan City juga kuat gitu. Jadi saya melihat bahwa persoalan City musim ini itu tinggal bagaimana mereka memaksimalkan mental juaranya gitu loh. Jadi kalau tahun-tahun awal Pep bersama City itu problem besarnya selalu mental ya. Ketika main di Eropa itu performanya jauh berbeda dibanding dengan di kompetisi domestik. Nah sekarang saya lihat persoalan mentalitas main di Eropa itu sudah tidak lagi ada, itu sudah bisa diatasi. Nah cuma untuk menjadi juara butuh lebih dari itu memang. Apalagi yang dihadapi adalah tim yang punya mental juara sangat kuat, Real Madrid. Jadi secara teknis bagi City sekarang sudah tidak ada persoalan lagi. Pertahanan, lini tengah, lini depan semuanya sangat baik. Oke, memang mereka tidak punya pemain nomor 9 sekelas Benzema ya. Tapi dengan permainan kolektif yang diterapkan oleh Pep, itu semua pemain depan punya potensi jadi bisa jadi pencetak gol. Entah itu De Bruyne, entah itu Gabriel Jesus, entah itu Bernardo Silva, Riyad Mahrez, semua punya, Jack Grealish juga. Semua punya potensi menjadi pencetak gol. Jadi problem tidak adanya striker nomor 9 murni sehebat Benzema saat ini tidak terlalu terasa di permainan City. Oke, jadi memang selama ini masalahnya hanya mental saja ya, sehingga mereka selalu mental dari gelar juara Liga Champions begitu ya, Bungkus ya. Iya. Dan sekarang udah semifinal loh. Jadi artinya faktor mental itu harus lebih harus lebih kuat lagi karena semifinal dan final itu pertarungannya berbeda dengan di fase grup. Oke. Nah, kalau untuk Madrid juga sepertinya kan semifinal Liga Champions itu sudah biasa lah untuk Madrid ya, Bungkus ya. Tapi kalau saat ini apa yang berbeda di bawah asuhan Don Carlo ini, Bungkus? Saya justru agak terkejut tahun ini Madrid bisa sampai semifinal ya. Dengan transisi yang sedang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, sebetulnya fokusnya tuh mungkin harus dipilih salah satu, dan ternyata fokusnya itu pada awalnya kan kompetisi domestik karena memang di sana peluangnya lebih besar dengan melemahnya Barcelona.
Dan itu menurut saya cukup berhasil. Buktinya ya sampai sekarang posisi Madrid kokoh sekali di La Liga. Jadi ini cukup berhasil dan Ancelotti untuk mempersembahkan piala pada musim pertamanya itu menurut saya akan tercapai di La Liga. Nah yang mengejutkan mereka bisa sampai di semifinal Liga Champions itu buat saya prestasi luar biasa juga. Tadi balik lagi dengan materi yang tidak terlalu luar biasa sebetulnya Madrid musim ini. Tapi karena mereka punya DNA Liga Champions, pelatihnya juga punya mentalitas juara, punya pengalaman sangat luas, akhirnya bisa sampai di semifinal. Jadi ketika sudah sampai di level ini, akhirnya ya pengalaman, kematangan, mentalitas itu kadang-kadang sangat menentukan untuk keberhasilan sebuah tim. Itu yang sekarang dipunyai oleh Madrid. Oke, nah kalau dari City sendiri mungkin oke lah Pep Guardiola sekarang sedang membenahi mental timnya di Liga Champions Eropa. Tapi kalau dari pemain kunci itu menurut Anda siapa ini yang paling berpengaruh di kubu Manchester City dulu? Ada banyak pemain yang menurut saya sekarang perannya jadi sangat penting ya di Man City. Di tengah Rodri ini pemain yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ya. Jadi era Fernandinho ini sudah bisa dibilang sudah mulai digantikan sepenuhnya oleh Rodri ya. Kemudian di depan ada De Bruyne yang juga menjadi sangat penting perannya. Raheem Sterling juga meskipun sempat diisukan akan dilepas di awal musim, tapi menjelang akhir musim ini terlihat makin dominan juga perannya. Jadi tiga pemain itu menurut saya Rodri, De Bruyne, Sterling itu menjadi pemain yang sangat penting yang mungkin akan selalu dibutuhkan Pep untuk mengarungi semua pertandingan di sisa musim kompetisi ini. Oke, nah sementara untuk kubu Madrid ini kalau kita lihat kan lini tengahnya ini trio yang mungkin tidak bisa tergantikan ya, Modric, Kroos dan juga Casemiro. Tapi kabarnya Casemiro masih dalam proses pemulihan cedera sehingga ada kemungkinan absen di laga nanti. Nah ini pengaruhnya akan seperti apa dan siapa kira-kira sosok yang bisa menggantikan Casemiro ini di lini tengah Madrid, Bungkus? Kalau menurut saya kuncinya sebetulnya di Modric ya, karena ini pemain yang luar biasa juga di usianya yang bisa dibilang menjelang senja ini, tapi konsistensi permainannya masih sangat luar biasa. Jadi menurut saya itu pemain yang punya peran sangat penting di lini tengah itu sebetulnya lebih ke Modric. Ya. Saya bahkan melihat di beberapa pertandingan terakhir dominasi peran Modric itu sangat terasa. Gitu. Modric menjadi pemain yang sangat penting. Kalau di depan sudah pasti Benzema ya. Keberuntungannya Ancelotti ya, dia punya pemain-pemain muda yang meskipun tidak cukup konsisten, tapi pada saat-saat tertentu mereka bisa tampil luar biasa ya. Seperti Asensio itu pada saat tertentu bisa luar biasa mainnya. Sehingga kadang-kadang menjadi efektif juga untuk menghadapi lawan yang sulit. Nah ini saya pikir kelebihan yang dimiliki oleh Madrid yang sejauh ini membedakan mereka dari City ya. City ini tidak terlalu banyak pemain yang bisa menjadi faktor kejutan gitu loh. Hampir semua pemainnya ya itu aja gitu sudah terbaca. Tapi kalau Madrid punya pemain-pemain yang tidak diperhitungkan tapi bisa berbahaya. Salah satunya Asensio. Karena pemain cadangannya juga kualitasnya merata ya, Bungkus ya. Iya, muda dan potensial gitu loh. Itu kelebihan Madrid yang memang menjadi salah satu kekuatan mereka. Di samping yang saya bilang tadi ada mental juara, ada pengalaman bermain di pertandingan-pertandingan penting. Pelatih yang berpengalaman itu juga faktor-faktor yang juga itu mempengaruhi. Iya, karena kalau kita bicara mental, mungkin saya setuju dengan Anda ya. Real Madrid ini di Liga Champions mentalnya tidak bisa terbantahkan lagi. Juara bertahan mereka singkirkan di perempat final ya, Bungkus ya. Tapi ada perlu dievaluasi ini, Bungkus, dari laga sebelumnya menghadapi Chelsea, Bungkus, untuk Madrid. Iya. Saya pikir kita harus juga mengakui bahwa ketika Madrid melawan Chelsea ada faktor luck juga yang mereka dapatkan gitu ya. Karena Chelsea juga sebetulnya punya peluang juga untuk menang di pertandingan itu ya. Nah, saya pikir beberapa kelemahan Madrid, terutama pada saat menghadapi serangan yang beruntun, serangan yang konsisten, itu juga harus diperbaiki. Ketika menghadapi Chelsea, gempuran Chelsea itu sangat merepotkan pertahanan Madrid. Meskipun akhirnya mereka bisa lolos sebagai pemenang ya, tapi saya bilang tadi ada sedikit faktor keberuntungan, faktor pengalaman yang membuat mereka bisa lolos dari situasi sulit. Nah, City itu memiliki intensitas permainan, intensitas serangan di atasnya Chelsea. Lebih intens melakukan serangan menggempur dari sayap kanan, sayap kiri, dari tengah. Itu variasi serangannya banyak.
dan mereka konsisten menyerang terus, tidak henti-henti. Itu lebih konsisten dibanding Chelsea. Jadi itu yang akan menjadi tantangan besar bagi Madrid. Apakah cukup kuat menghadapi konsistensi serangan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain City sepanjang pertandingan. Waktu City lawan Liverpool di ajang Premier League babak pertama, itu gambaran yang nyata bagaimana kuatnya intensitas serangan City yang membuat tim sekuat Liverpool pun kedodoran gitu loh. Jadi menghadapi Madrid dengan motivasi City ingin membuat sejarah karena belum pernah juara Liga Champions, pasti akan lebih tinggi lagi intensitasnya. Madrid harus siap menghadapi itu. Tapi sekuat-kuatnya lini serang ataupun kualitas permainan City begitu ya di Liga Premier Inggris, misalnya melawan Liverpool tadi yang seperti Anda sebutkan. Tapi kalau di Liga Champions misalnya di perempat final begitu ketika menghadapi Atletico juga kedodoran juga ya bungkus ya. Ya, faktor Liga Champions memang agak berbeda ya. Jadi tim ini tidak selalu bertemu dalam satu musim ya. Jadi kadang-kadang ada skipnya juga ya. Kalau di Liga domestik kan pasti ketemu. Jadi faktor menghadapi lawan yang berbeda-beda itu kadang-kadang di Liga Champions membuat penampilan tim tidak sedominan seperti kita main kompetisi domestik. Tapi balik lagi seperti yang saya bilang tadi, variasi serangan City itu memang sangat banyak. Karena mereka punya berbagai karakter pemain yang bisa membuat Pep leluasa memainkan strategi sesuai situasi di lapangan. Kalau mau tipe pemain cepat, dia punya Mahrez, di kanan punya Sterling. Kalau mau pemain yang punya kemampuan mendobrak pertahanan yang rapat, dia punya Grealish, dia punya punya Gabriel Jesus, punya De Bruyne yang dalam beberapa pertandingan terakhir dimainkan sebagai false nine. Jadi variasi serangannya itu sangat banyak karena pilihan pemainnya juga sangat luas. Itu kelebihannya City. Memang faktor pengalaman mereka masih di bawah Madrid ya. Tapi jangan lupa yang saya katakan di awal, City ini udah terlalu sering mencapai fase-fase akhir, fase-fase gugur, sehingga pengalaman jatuh bangunnya sudah banyak, dan itu yang membuat mental juara mereka mulai terbentuk. Itu yang tidak boleh dilupakan. Iya, tapi yang jelas Real Madrid bukanlah Atletico Madrid. Sepertinya saat kecil kemungkinan Real Madrid untuk bermain bertahan ya menghadapi City ya, bungkus ya. Tapi justru ini bisa berbahaya untuk Real Madrid, bungkus. Kenapa? Iya, justru ini bisa berbahaya bagi Real Madrid jika bermain terbuka. Kalau main terbukanya sih mau tidak mau pilihan ya, karena Madrid tidak punya kapasitas untuk bermain defensif. Pasti mereka akan meladeni cara mainnya City. Nah, cuma tinggal bagaimana tactical wise-nya dari Carlo Ancelotti, penempatan pemain, pemilihan pemain, kemudian seberapa tinggi garis pertahanan. Itu kan tactical wise semua ya, yang harus diperhitungkan dengan cermat ketika menghadapi karakter lawan yang berbeda. Nah, ini kita yang harus tunggu di pertandingan nanti. Ini kan tactical wise-nya seperti apa Carlo Ancelotti, apakah dia yakin karena dia juga pernah berada di Liga Inggris, paham cara mainnya City, paham cara mainnya Guardiola, seberapa berani dia melakukan meladeni permainan terbukanya City. Nah, itu kan semua akan terlihat di pertandingan. Nah, kuncinya seberapa jauh tactical wise-nya Madrid menghadapi City yang saat ini bisa dibilang secara teknis lebih punya peluang untuk memenangkan pertandingan, apalagi main di kandang sendiri. Di kandang sendiri sejak 2018 di Liga Champions belum terkalahkan, apalagi ya bungkus ya. Betul. Ini akan menjadi ancaman tentunya bagi Real Madrid yang merupakan cuma ada 2 pertandingan juara Liga Champions. Masih ada leg kedua. Iya, tapi untuk leg pertama ini langsung saja bungkus. Ini ball positionnya seperti apa dan mungkin prediksi skornya seperti apa ini bungkus? Iya, menghadapi City ini Liverpool sekalipun kesulitan ya menciptakan dominasi ball position. Liverpool kan salah satu tim yang punya ball position luar biasa. Lawan Everton kemarin, Everton cuma dikasih 15% penguasaan bola. Jadi menghadapi City, Liverpool juga kesulitan menguasai permainan. Jadi mungkin menghadapi Madrid, City juga akan lebih dominan dalam penguasaan bola. Nah, jadi balik lagi seperti yang saya bilang, dengan lawan yang lebih dominan dalam penguasaan bola, tactical wise-nya Ancelotti seperti apa? Itu kuncinya nanti di situ. Ya, kalau peluang seperti yang saya bilang tadi, karena ini pertandingan pertama di kandang City, dan City dalam grafik yang sangat baik, ya saya untuk pertandingan pertama ini lebih condong melihat City punya peluang untuk menang di pertandingan pertama ya. Kalau 2 leg ya nanti lihat skor pertandingan pertamanya berapa. Menentukan ya, bungkus ya. Oke, bungkus, kita akan lihat nanti ya seperti apa laga seru ini Manchester City menghadapi Real Madrid. Masih ada 2 laga, masih ada leg kedua. Baik, selamat menikmati nanti bungkus. Terima kasih ya bungkus sudah bergabung
bersama kami di MG Radio Network. Nah, MG listeners, itu tadi perbincangan kami terkait preview semifinal Liga Champions Eropa, Manchester City menghadapi Real Madrid. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya di leg pertama nanti ataupun hasilnya bisa saja seri nanti.